Pemirsa, kembali lagi di Happy Parenting dan kita melanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Vera Yanti Tio dan Pak Asip, orang tua dari Gabriela Sherry Howard yang meninggal di tanggal 17 September 2015 karena ada musibah di kolam renang pada saat pelajaran berenang yang diwajibkan dari sekolah. Pak Asip, saya melihat bahwa Gaby juga dikenal sebagai anak yang penuh cinta. Kalau kita lihat dari semua tulisannya, dari gambar-gambar yang dibawa hari ini dengan Bapak dan Ibu, semua penuh dengan love, penuh dengan cinta. Saya juga punya satu di sini, bagaimana Gaby selalu menulis, tidak pernah ketinggalan, ada heart shape-nya, ada hati-hati di sini. Dan di sini salah satunya, I love my mama. Mama, you're the best ever, mom. I love you, Mom. Gaby love Mama. To Mama. Mama very cutie baby Gaby. Saya aja yang membaca ini terus terharu dan sangat menyentuh. Bapak juga sering handphonenya dikutak-atik sama Gaby, bagaimana Gaby menunjukkan rasa sayangnya kepada papanya. Saya kira dulu-dulu dia suka kutak-kutik handphone saya, dikira main game atau apa, tapi ternyata dia suka tulis-tulis yang di note memo pad itu bahwa I love you papa, love papa, sampai di dinding-dinding tempat ruangan kerja saya juga kadang sering ditulis-tulis pakai spidol love papa, karena memang dari kecil si Gaby ini saya sayangin, kadang saya usahakan setiap hari. Dari dia masih bayi sampai dia umur 5 tahun, setiap hari saya gendong dia, saya peluk dia. Saya usahakan walaupun saya pulangnya mungkin udah malam atau apa, pokoknya saya selalu peluk dia, gendong dia. Kalau misalnya saya setiap hari selalu, hari ini sudah gendong belum Bi? Jadi seperti itu. Selalu memanfaatkan kualitas waktu bersama Bibi ya. Mungkin karena itu juga Bu, jadi dia helpfulness karena dia care sama orang, karena dia merasa dia di keluarga juga orang tuanya care cinta, sama dia. Kasih sayang yang didapatkan dari kedua orang tua. Jadi dia bagikan ke teman-temannya juga. Makanya dia kenal dengan anak, selain taat sama gurunya, kita tahu Gaby anak yang penuh dengan cinta, selalu mengekspresikan perasaannya dalam keseharian, begitu pula dalam gambar-gambar yang ditulis. Mungkin bisa ditampilkan gambar-gambar yang suka digambar oleh Gaby. Ini salah satunya adalah gambar sekolah ya, sekolahnya Gaby, yang dimana Gaby mendapat musibah dan gedungnya ini penuh dengan cinta, dengan gambar hati. Mungkin bisa diceritakan ini gambar apa aja pada saat itu? Ada gambar kupu-kupu, ada tulisan Gaby-nya, love. Ini sayap kupu-kupunya, sayap kupu-kupunya aja bentuknya love semua. Terus ini kan Gaby love, Gaby school. Gaby loves her school. Yang ini ada nama sekolahnya juga, dia tulis Global Sevilla. Today I wake up. Mungkin dihadapkan ke kamera, Bu. Bagaimana dia cinta ya. Ada gambar yang lain? Kalau ini sudah dapat gambarnya? Yang lain satu lagi mungkin? Ini catatan dia bahwa dia bersyukur punya teman-teman, punya guru-guru, juga punya. Ini sebenarnya surat yang bagaimana dia bersyukur dengan teman-teman, dengan guru-gurunya. Dengan keluarganya. Dengan keluarganya. Tulisannya rapi sekali ya. Lurus. Udah. Kita balik lagi tadi pertanyaan saya sebelumnya, dengan menempuh jalur hukum sampai kuburannya harus digali, Pak Asip. Saya yakin orang tua tidak tega untuk kembali membongkar setelah 7 bulan dikuburkan, yang harusnya beristirahat dengan tenang, dibongkar lagi demi untuk menempuh jalur hukum. Apa yang diharapkan dari jalur hukum yang dijalankan sekarang? Pak Asip mungkin bisa menjawab. Awalnya begitu kami tahu si Gaby ini meninggal, kami nggak tahu harus bagaimana. Ke polisi, kantor polisi pun kami nggak tahu harus ketemu sama siapa, ke polsek atau ke polres. Sedangkan di mana-mana
ketemu sama orang dibilangin anaknya epilepsi ya. Makanya itu yang membuat kami bingung harus bagaimana. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami tahu bahwa yang nanganin ini unit PPA Polres Jakarta Barat. Dari sana. Karena kejadiannya di Jakarta Barat? Iya, karena kejadian di Jakarta Barat. Dari sana kami juga masih belum tahu harus bagaimana. Tapi dari sekolah pun kayaknya nggak ada respon positif, nggak ada niat baik untuk bagaimana harus mengatasi masalah ini. Guru olahraganya pun nggak pernah datang untuk minta maaf. Jadi sejak kejadian 17 September 2015 itu sampai hari ini nggak pernah datang minta maaf. Tidak ada penjelasan dari sekolah ataupun permintaan maaf dari guru olahraga yang pada saat itu mendampingi? Dari guru olahraga nggak pernah datang minta maaf ketemu kami. Pihak sekolah menyatakan minta maaf tapi mengatakan ini musibah. Terus di mana-mana ada isu epilepsi. Terus pemilik sekolah pun juga nggak pernah datang minta maaf ketemu kami. Malah ceramah sana sini bicara tentang soal spiritual. Sedangkan anak kami yang dia bangun sekolah tersebut ada anak murid mati, kok nggak pernah datang minta maaf kan itu. Jadi membuat kami ini harus diperjuangkan untuk kasus anak kami. Apa tujuan Bapak dengan memperjuangkan ini? Mencari keadilan bagi Gaby? Mencari keadilan itu ya, karena kami merasa si Gaby ini sehat, dia nggak sakit kan. Bukan epilepsi. Bukan epilepsi. Nah, kedua, supaya guru olahraganya itu tahu bahwa karena kelalaian dia itu menyebabkan murid meninggal. Kalau misalnya nggak diproses secara hukum, berarti kan dia nggak merasa bahwa dari kelalaian dia itu nggak berasa bahwa ada anak yang mati kan. Dan pemiliknya juga harus tahu bahwa sekolah yang dia bangun itu ada anak murid mati, jangan pura-pura nggak tahu kan. Sedangkan di satu sisi ceramah sana sini ngomongin soal spiritual. Pada saat harus dibongkar, apakah ini dibongkar kuburan dari Gaby setelah 7 bulan? Ini bagian daripada prosedur yang harus dijalankan? Iya. Jadi saya dapat informasi dari jaksa penuntut umum juga sama polisi bahwa kalau seandainya kasus ini mau naik pengadilan itu harus diotopsi secara menyeluruh. Itu bagi saya sebagai papanya Gaby itu pilihan sulit buat saya. Saya sampai bingung sendiri. Otopsi enggak, otopsi enggak. Itu benar-benar pilihan sulit. Siapa orang tua yang tega untuk membongkar kuburan terus badannya dibelah-belah begitu kan? Dari leher sampai ke bawah perut kan dibelah, belum kepala mesti digergaji kan untuk ngelihat sampel otak kan. Itu yang pilihan sulit buat saya. Cuma karena saya lihat guru olahraganya pun nggak pernah datang minta maaf, terus pemilik sekolahnya pun nggak pernah minta maaf, terus orang-orang yang terlibat atas kematian Gaby nggak ada ditindak sama sekali. Jadi akhirnya menempuh dengan cara agar pembuktiannya lebih lengkap. Setelah itu P21 dianggap lengkap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lalu sekarang diproses. Bagaimana jalannya proses hukum sampai sekarang? Proses hukum sejak yang setelah diotopsi itu memang nggak gampang ya, walaupun hasil otopsi menyatakan memang Gaby murni tenggelam, meninggal karena tenggelam. Jadi sudah keluar betul-betul bahwa memang murni tenggelam, bukan karena ada penyakit bawaan seperti salah satunya penyakit ayan atau epilepsi. Kalau penyakit bawaan itu kan bisa dibuktikan kan, dengan akhirnya itu tidak terbukti. Tidak terbukti karena kan memang dari rapot sendiri pun memang kan dia nggak pernah masuk, dari situ kan membuktikan kalau dia itu sehat, kalau dia dikit-dikit nggak masuk ya mungkin kan sakit apa. Kalau ini kan dia nggak pernah nggak masuk. Terus setelah itu polisi
menyatakan berkas ini udah lengkap, harusnya sih udah bisa naik pengadilan setelah hasil otopsi keluar kan. Tapi kapan waktu otopsi itu keluar? Agak lama. 2 bulan setelah 2 bulanan. otopsi dilakukan. Berarti 9 bulan setelah kejadian. Iya. 7 bulan dibongkar, 2 bulan kemudian baru keluar hasil otopsi. Baru setelah itu dibawa ke jaksa. Ke jaksa. Nah, baik. Jaksa mengatakan masih belum lengkap berkasnya. Masih harus ngambil keterangan dari 2 anak yang melihat yang kan itu kan ada 5 anak di situ. Tapi di bawah usia kan? Iya, apakah mereka bisa dijadikan sebagai saksi? Paling dijadikan petunjuk, tetapi kejaksaan mensyaratkan harus dimintain keterangan yang 2 anak itu. Kan ada 5 anak, yang Gaby, Tanisha yang ditolong, sama Trista yang ditarik bajunya sama Tanisha. Dia terus masih ada 2 lagi yang melihat itu, si Nicole sama Kelly. Cuma orang tua Nicole dan Kelly nggak bersedia anaknya untuk dilibatkan di hukum lah. Jadi kan kalau anak kecil, kalau berdasarkan KPAI bilang kan nggak bisa dipaksa ya. Betul. Saat itu nggak ada CCTV? Nggak ada, belum dipasang. Setelah kejadian baru dipasang. Kita sambung lagi, Bu Vera, Pak Asip di segmen terakhir nanti. Baik, tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.